Shalom sidang jemaat, dimanapun Bapak Ibu sidang jemaat berada pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan hati kita. Amin. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali, kami akan mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
Kami sembah Engkau Raja, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami berikan hanya bagi syukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Terbaik hanya bagimu. Haleluya. Hanya padamu ya laku. Kami serahkan hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Syukur Yesus. Kami berikan yang terbaik dari hidup kami hanya bagimu Tuhan. Kami berikan yang terbaik, yang termulia dari hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya untukmu Yesus. Engkaulah Allah junjungan kami dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Allah yang sanggup nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sanjung Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu yang begitu dahsyat, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus mengiring-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengiring-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat-Mu, namun karena Roh-Mu.
setia Tuhan, Amin. mengiringmu Tuhan, Haleluya. sampai akhir hidup kami. Yes. Sampai Tuhan panggil kami pulang, Tuhan. kami mau tetap mengiringmu, Yes. setia mengikutmu Tuhan. Haleluya. Biarkan hidup kami terus melayani Tuhan. Amin. Kami mau terus menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Inilah hidup kami Yesus. Kami persembahkan hanya padamu Yesus. Hanya bagimu Tuhan. Ya Allahku, ya Yesusku. Ini hidup kami. Kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Yesus. Kami mau tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sore hari ini. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu teguh di dalam badai. Mari sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, dalam kasih sayang anugerah kemurahan-Mu, kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh ada dan kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, menumbuhkan iman kami di tengah-tengah pandemi yang mendunia ini ya Tuhan, COVID-19. Oleh sebab itu ya Tuhan, Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Karena Engkaulah yang memiliki pengajaran dan Engkau yang memiliki firman dan menghidupkan firman itu untuk kehidupan kami. Supaya firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu yang rendah dan kecil ini ya Tuhan. Dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda oleh wabah yang membuat orang menjadi cemas, membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi khawatir, membuat orang menjadi saling mencurigai satu dengan yang lainnya.
Kondisi seperti ini sebenarnya sangat mencekam dan sangat merugikan dunia. Khususnya merugikan negara kita, merugikan kota kita, dan merugikan keluarga-keluarga. Sehingga kita tidak bisa bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Sehingga yang sekolah harus ada di rumah, yang bekerja harus juga terbatas waktu, kesempatan, dan keadaannya. Sehingga yang berdagang juga menjadi sepi. Yang bekerja dalam bidang jasa juga jauh dari rezeki. Membuat hati semakin sedih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kondisi ini pernah dialami oleh satu orang yang hidupnya takut oleh sama Tuhan, yang hidup dalam kesalehan. Kita akan belajar dari satu tokoh ini, yaitu Ayub. Siapa sih yang tidak kenal Ayub? Ayub orang yang jujur. Ayub hidupnya sangat saleh. Bahkan Ayub memiliki harta yang berlimpah. Dia sangat kaya raya pada zamannya waktu itu. Bahkan dia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, di mana dia selalu menjadi seorang imam juga buat anak-anaknya. Dia seringkali memberikan korban penghapus dosa, korban penghapus kesalahan bagi anak-anaknya yang telah melakukan ataupun mengadakan pesta. Karena Ayub berpikir, jangan-jangan anakku telah berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga ia berdiri di hadapan mezbah Tuhan dan memberikan korban-korban penghapus dosa. Ayub orang yang sangat kaya, sehingga tidak sedikit saudara, sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Siapa sih yang gak suka berteman dengan orang kaya? Saudara semuanya tentu suka. Iya toh? Nah, ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan boleh dibilang Ayub ini kesalehannya, dia sangat sempurna. Bahkan Alkitab mencatat ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah Ayub. Bahkan kitab Yehezkiel pasal yang ke-14 di sana mencatatnya, Ayub disetarakan dengan Nuh dan Daniel. Kenapa dia memiliki kesalehan yang sempurna? Karena Ayub ini jujur dan tulus. Jujur berarti secara lahiriahnya bisa dilihat oleh semua orang, kejujuran hidupnya. Dan Ayub sangat tulus, karena ketulusan berhubungan dengan batiniahnya dia. Inilah kesempurnaan kesalehan dari Ayub. Namun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Ayub menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa. Ayub menghadapi pencobaan hidup yang luar biasa. Saudara, hartanya yang begitu melimpah ruah, harta bendanya yang sangat banyak, bisa menjadi habis. Ayub sangat merugi dalam usaha dan bisnisnya. Tidak berhenti sampai di situ. Ayub juga secara sosial. Dia setelah jatuh rugi, jatuh usahanya, jatuh miskin, dia dijauhi oleh sahabat-sahabatnya.
Bahkan dia juga kehilangan anak-anaknya yang sangat disayangi itu. Dan dia juga kehilangan kepercayaan, kasih sayang dari sang istri yang sangat dicintainya itu. Bahkan penghormatan dari seorang budak tidak dimilikinya. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Bahkan tubuhnya Ayub digerogoti oleh penyakit yang mengerikan, bahkan menular. Saudara, betapa sedihnya. Sehingga dia membutuhkan sebuah penghiburan, membutuhkan sebuah kekuatan iman, tapi tidak seorang pun yang memberikan itu. Sahabat-sahabat yang dimiliki oleh dia, yang mungkin waktu Ayub jaya raya, waktu Ayub kaya raya, banyak orang datang sama dia dan berkata, Ayub, engkau adalah sahabatku, engkau adalah kawanku, engkau yang terbaik buat aku. Sehingga kebutuhan sahabat temannya semua bisa tercukupi. Ayub banyak membantu sana dan sini, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi saat dia jatuh, di dalam firman Tuhan, Ayub pasal 18, di mana sahabatnya yaitu Bildad waktu itu, yang tujuannya datang kepada Ayub ingin menghiburkan. Pertama-tama Bildad memberikan penguatan, penghiburan, keteguhan kepada Ayub. Setelah hari lepas hari, Ayub dilihatnya kondisinya makin terpuruk dan makin buruk, makin buruk. Inilah kata-kata dari sahabatnya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan di mana para raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang, di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak ada lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tidak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Saudara,
Coba bayangkan, Bildad yang adalah sahabatnya itu, orang yang cukup dekat karibnya dengan Ayub, saat ini mensetarakan Ayub dengan orang fasik. Bahkan mengatakan, sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Kesalahan Ayub yang sempurna itu, dia bertugas sebagai seorang imam di tengah keluarganya, menjadi seorang bapa yang sangat baik, menjadi seorang suami yang mencintai istrinya, menjadi seorang tuan yang menyayangi dan menghargai budak-budaknya. Tetapi saat ini, sahabat-sahabatnya yang dikasihi dia, yang dekat dengan dia, mensetarakan Ayub dengan orang fasik, dengan orang-orang yang tidak memperdulikan kebenaran, seolah-olah Ayub kesalehannya adalah sebuah kebohongan. Bahkan dikatakan, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Seolah-olah apa yang dimiliki oleh Ayub adalah hasil daripada kecurangan. Apa yang dinikmati Ayub, hartanya Ayub adalah hasil kecurangan. Sehingga sahabat-sahabatnya, yaitu mensetarakan Ayub, memberikan Ayub predikat bahwa Ayub adalah seorang yang curang. Saudara, betapa menyedihkan, betapa menyakitkan, saudara. Bahkan begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Tempat tinggal Ayub yang menjadi sebuah kesunyian, sebuah kegelapan. Dia dijauhi, seolah-olah tidak ada keberuntungan dalam kehidupannya. Sahabatnya berkata bahwa Ayub adalah orang yang tidak mengenal Allah. Inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saudara mengalami kondisi seperti ini. Mungkin saudara mengalami kondisi seperti Ayub. Saudara dicurigai, saudara dibenci, saudara difitnah, saudara dimaki, saudara dijauhi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi luar biasa Ayub, yang walaupun dia dijauhi, bahkan dia berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa Engkau memurkai aku? Tuhan, kenapa Engkau menekan aku? Sebagaimana jawabnya Ayub, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri menanggung kesesatan itu. Saudara, jeritan hati seorang sahabat. Seringkali kita mengalami hal ini. Mengapa dia sahabatku memaki aku, memfitnah aku, mencaci aku, saudara? Bahkan Ayub berkata, sesungguhnya aku berteriak laliman tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ini seruan Ayub kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Seolah-olah Tuhan memusuhinya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi.
jeritan Ayub sungguh menyedihkan. Bahkan dikatakan, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Seolah-olah Tuhan yang mengizinkan itu, mendatangkan itu, dan Ayub bertanya, Tuhan, kenapa kau jauhkan semua sahabat dan kenalan-kenalanku? Penderitaan Ayub, saudara. Bahkan kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku tidak dipandang mereka. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa nistanya, betapa menderitanya kehidupan Ayub itu. Oh, sampai kawan-kawan, bahkan budaknya sudah tidak lagi. Anak daripada budak-budak tidak bisa menghormati, menghargai Ayub lagi. Betapa menyedihkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah kesukaran, kesulitan itu, luar biasa, ada satu iman Ayub yang tidak pernah hilang dari dirinya. Ada satu kepercayaan Ayub yang tidak pernah pergi meninggalkan dia. Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara yang pertama, kalau kita menghadapi keadaan yang sulit dan sukar seperti sekarang ini, usaha saudara jadi sepi. Mungkin kesehatan saudara seakan-akan terancam. Saudara, kita saat ini bukan karena takut, tapi menghormati dan menghargai pemerintahan kita. Kita di rumah saja. Kenapa? Disitulah waktunya kita untuk melihat dan berdoa kepada Allah, dan kita berseru. Mungkin saudara pergi ke pasar jadi takut, saudara ketemu teman jadi takut, saudara menerima teman ke rumahmu jadi takut, saudara curiga jangan-jangan mereka yang datang, mereka yang bersalaman, mereka yang datang ke rumahku adalah seorang karier. Inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita kembali melihat, aku tahu penebusku hidup. Kita tahu, kita baru memperingati Paskah, kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, bahwa penebus kita adalah hidup. Mari kita melihat siapa penebus saudara dan saya. Penebus kita hidup, tidak mati. Yesus adalah penebus kita. Bagaimana bangsa Israel melihat, Ayub melihat bahwa penebusnya adalah hidup. Karena dia yakin dan percaya penebusnya itu akan mengangkat dia dari penderitaan. Penebusnya itu tidak tidur dan tidak mati, akan mengangkat dia, membebaskan dia dari segala kesulitan dan kesukaran yang harus dilaluinya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita percaya, yakin dan bersama-sama bahwa penebus kita Yesus Kristus hidup dan tidak mati. Dia sanggup mengangkat kita, melepaskan kita, membebaskan kita. Mungkin banyak sekali orang saat ini sedang tercekam. Mungkin karena rasa takutnya, rasa khawatirnya. Dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi mari kita percaya, mari kita berseru kepada Tuhan bahwa penebusku hidup dan tidak mati. Karena lagunya ada katakan, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup selamanya. Tuhan Yesus kita hidup. Bagaimana Yesus telah bertindak sebagai penebus orang-orang Israel. Yaitu Yesus menebus, yaitu perempuan yang berdosa itu. Perempuan yang berdosa itu harusnya dihukum mati, harusnya dihukum rajam. Tetapi karena Yesus
perempuan itu dibebaskan. Dia ditebus dari rasa bersalahnya, dari hukumannya itu. Bagaimana Yesus menebus, yaitu membebaskan orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Harusnya dia masuk, dia ditawan dalam penjara kekal. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam taman Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, oh Tuhan Yesus adalah penebus. Bagaimana Yesus menebus, yaitu Sakius yang terhilang, yang tersesat dalam kehidupannya. Tetapi waktu Yesus hadir dalam tengah-tengah hidupnya, ya Sakius merasa dibebaskan dia, dilepaskanlah dia. Saudara, kalau saat ini saudara dalam sebuah tawanan, saudara dalam sebuah ketakutan, saudara katakan, penebusku Yesus Kristus hidup. Saudara, saat ini kita di rumah bukan karena kita takut, tapi kita menghormati, kita menghargai, mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Itu saudara, kita menghormati pemerintah kita, menghormati gereja-gereja yang lain. Mari kita tetap yakin dan percaya Yesus akan menebus kita. Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dia pun akan melepaskan kita dari pandemi COVID-19 ini. Yesus akan membebaskan negeri kita. Yesus akan membebaskan bangsa kita. Yesus akan membebaskan kota kita. Di dalam nama Yesus ada kebebasan, karena penebus kita sungguh hidup. Yang kedua dikatakan, Ayub berkata, dan akhirnya penebus itu akan bangkit di atas debu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Yesus, yaitu sang penebus kita. Kalau Ayub percaya penebusnya itu akan bangkit, itu sedang memberitahukan kepada kita, Yesus telah bangkit. Yesus bangkit di atas debu. Manusia adalah debu dan tanah, dan Yesus akan bangkit di antara bangsa-bangsa. Yesus akan bangkit menjadi seorang imam besar yang agung. Yesus bangkit menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga firman Tuhan akan digenapi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu menebus kita semuanya, menebus dunia ini. Bukan cuma menebus salah satu suku bangsa, tapi menebus semuanya. Dan dia bangkit untuk semuanya, bangkit di atas debu, bangkit untuk semua manusia, sehingga kita yang percaya, kita dibebaskan oleh dia. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita percaya. Dan saat ini, kalau kita sudah punya Yesus, kita sudah punya Kristus, kita sudah punya penebus. Dengan menghadapi COVID-19 ini, apakah kita sembrono sebagai anak-anak Tuhan? Tidak saudara, tidak saudara. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 16, yaitu di dalam buku WPDA kita, ayat ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menghadapi yaitu pandemi ini, kita bukan takut, tetapi firman Tuhan kita katakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh. Kita bukan goyah iman kita, kita bukan lelah iman kita, tapi iman kita semakin kuat. Karena apa? Di rumah kita semakin berdoa. Saudara, saya senang sekali di mana dalam kondisi seperti ini, setiap malam kami tidak pernah absen untuk selalu berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama. Semua orang berdoa. Gereja-gereja Tuhan adalah kita, keluarga-keluarga kita adalah gereja-gereja Tuhan yang harus dikuatkan, semakin berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman kita. Dan kita bersikap sebagai laki-laki, yaitu tetap kuat dalam menghadapi masalah yang ada ini. Mungkin, saat ini kalau dipikir waktu di rumah, masaknya biasanya 1 kilo sekarang jadi 2-3 kilo. Masaknya bertambah banyak, keuangan bertambah kurang banyak, tapi pemasukan sedikit. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita. Percayalah, Tuhan ada di sana juga untuk memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan karena kita punya penebus terus kita jadi sembrono. Firman Tuhan katakan, yaitu di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayat ke-13,
Siapakah meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajari kita, walaupun kita sudah punya penebus, walaupun kita punya juru selamat, kita harus tidak boleh meremehkan firman. Kita harus menghormati perintah, mentaati perintah yang diberikan kepada kita. Jadilah kita orang-orang, pengikut-pengikut Yesus yang penuh hikmat, yang penuh ketakutan sama Tuhan. Kita menghargai dan menghormati firman itu. Kita menghormati dan menghargai perintah itu. Siapa perintah yang telah kita dengar? Dari siapa? Perintah dari pemerintah kita, pemerintah dari kepala-kepala gereja, pemerintah dari orang-orang yaitu yang diberikan Tuhan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur negara ini. Kita mengikuti perintah itu, saudara. Karena apa? Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang ngawur. Jangan jadi orang Kristen yang yaitu sembrono. Jangan jadi orang Kristen yang serampangan, tidak tahu aturan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, kita terus tetap berdoa. Kita menghormati firman itu. Kita tidak meremehkan firman, karena siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi kalau saudara meremehkan firman, saudara tidak taat kepada perintah. Kalau saudara jadi yaitu terinfeksi, lalu saudara menyalahkan Tuhan, di manakah engkau? Karena itu adalah kebodohan kita sendiri. Karena kita tidak berhikmat. Karena apa? Kita tidak menjadi orang bijak. Kita yaitu melanggar, kita meremehkan ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran bijak. Karena ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang-orang terhindar dari jerat-jerat maut. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perkenankanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segera menolong aku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Doa negeri ini, doa buat bangsa ini, yaitu kita tetap berdoa kepada Allah Yesus Kristus kita, yaitu supaya Dia berkenan kiranya dengan segera berkenan melepaskan bangsa ini, melepaskan negeri ini, melepaskan kota ini, membebaskan, karena Dia adalah penebus kita. Yaitu itulah firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-14. Tuhan, segeralah menolong aku. Tuhan, segeralah menolong bangsaku. Tuhan, segeralah menolong kotaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini, jika engkau menghadapi kesulitan, kesukaran seperti Ayub, beban saat ini yang dialami oleh dunia ini semuanya, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup melepaskan kita, membebaskan kita. Karena kita tahu Dia penebus kita. Kita gak usah lagi takut dan khawatir. Kita gak usah ragu lagi. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong dan melepaskan kita. Sebagaimana doa pemazmur, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segera menolong aku. Mari yang butuh bantuan doa, mari angkat tanganmu dimanapun, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau di ruang tamu, waktu engkau di kamar, yang sedang mengikuti ibadah pada sore hari ini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Angkatlah tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sampai saat ini Engkau hidup dan Engkau memperhatikan kami. Engkau pedulikan kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, mungkin saat ini saudara-saudara kami sedang dalam kesulitan usahanya, sedang kesulitan ya Tuhan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat Allah yang luar biasa Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran mereka, dalam kehidupan mereka. Dan saat ini saudara-saudara kami yang sedang kekurangan makanan, Tuhan kami percaya Engkau lah Allah pemelihara. Engkau melepaskan kami dari segala kesulitan dan kelaparan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini yang saudara kami ada dalam tertawan rasa sakit, menderita, Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus yang hidup itu, Engkau dibebaskan. Terima kasih ya Tuhan. Sehingga guru-guru, pengajar-pengajar, para siswa-siswi ya Tuhan, mahasiswa yang saat ini sedang di rumah, Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikan hikmat mereka menggunakan waktu dengan baik untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.
mereka lakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Diberkatilah kami Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh kota Surabaya, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Bersatu hati kami berdoa Tuhan. Tuhan Engkau melepaskan ya Tuhan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dari negeri kami, dari kota kami, dari dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau segera menolong kami Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada akhirnya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang mengikuti ibadah sore hari ini, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa Surgawi, kasih karunia kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, ikatan kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menyertai rumah tanggamu, menyertai usahamu, menyertai studimu, sekarang dan sampai selamanya. Dan saat ini engkau yakin dan percaya penebusmu hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan, amin.